Bayangkan sebuah dunia di mana gurun Sahara bukanlah hamparan pasir yang mati, melainkan padang rumput hijau yang luas. Ribuan tahun yang lalu, iklim mulai berubah secara drastis dan memaksa manusia mencari perlindungan baru. Di tengah ketidakpastian itu, sebuah aliran sungai abadi menjadi penyelamat sekaligus saksi bisu lahirnya legenda. Inilah kisah tentang bagaimana lembah Sungai Nil menjadi rahim bagi peradaban paling ikonik dalam sejarah manusia. Kita akan kembali ke masa 5.000 tahun sebelum Masehi, saat fondasi piramida bahkan belum terbayangkan. Mengapa mereka memilih tempat ini, dan rahasia apa yang tersembunyi di balik aliran airnya? Selamat datang di perjalanan mendalam catatan Edo menuju akar peradaban Mesir kuno. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi periode Neolitikum yang krusial, di mana manusia transisi dari pemburu pengumpul menjadi petani yang menetap. Anda akan melihat bagaimana organisasi sosial pertama terbentuk dan teknologi purba mulai dikembangkan. Kita akan menelusuri artefak-artefak kuno yang menceritakan kehidupan sehari-hari nenek moyang bangsa Mesir. Siapkan diri Anda untuk memahami bagaimana geografi membentuk takdir sebuah bangsa. Mari kita mulai penjelajahan waktu ini dari titik nol peradaban Nil. Sekitar tahun 5000 SM, perubahan iklim global menyebabkan wilayah Sahara yang tadinya subur mulai mengering. Fenomena ini dikenal sebagai penggurunan, yang memaksa kelompok-kelompok manusia berpindah mendekati sumber air. Sungai Nil adalah satu-satunya harapan di tengah daratan Afrika Utara yang semakin gersang. Mereka membawa ternak, benih tanaman, dan tradisi unik dari berbagai penjuru padang rumput. Pertemuan berbagai kelompok ini menciptakan peleburan budaya yang sangat kaya di sepanjang tepian sungai. Inilah migrasi besar pertama yang menentukan masa depan lembah tersebut. Tanpa perubahan iklim ini, mungkin Mesir kuno tidak akan pernah ada. Sungai Nil bukan sekadar aliran air, melainkan denyut nadi kehidupan yang sangat teratur. Setiap tahun, sungai ini meluap dan meninggalkan lapisan lumpur hitam yang sangat subur di tepiannya. Lumpur ini disebut kemet oleh penduduk asli, yang secara harfiah berarti tanah hitam. Kesuburan alami ini memungkinkan mereka menanam gandum dan jelai dalam jumlah yang melimpah. Manusia purba mulai menyadari pola banjir tahunan ini dan belajar untuk memanfaatkannya. Inilah awal mula ketergantungan manusia pada ritme alam yang presisi. Sungai Nil memberikan stabilitas yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia pada masa itu. Kehidupan di lembah ini memaksa manusia untuk bekerja sama dalam skala yang lebih besar. Mereka mulai membangun sistem irigasi sederhana untuk mengalirkan air ke lahan yang lebih jauh dari sungai. Pembuatan tanggul dan saluran air memerlukan koordinasi antar kelompok keluarga yang berbeda. Kerjasama ini menjadi benih pertama dari organisasi sosial dan pemerintahan yang kompleks. Tidak ada lagi ruang untuk individualisme ekstrim jika mereka ingin bertahan hidup dari fluktuasi air sungai. Komunitas-komunitas kecil mulai bergabung menjadi desa-desa yang lebih terorganisir. Disinilah kepemimpinan mulai diuji melalui kemampuan mengelola sumber daya air. Pada periode ini, kita mulai melihat munculnya budaya pemukiman tetap, seperti di Merimde, Beni Salame, dan Fayum. Rumah-rumah tidak lagi terbuat dari tenda kulit, melainkan dari alang-alang dan lumpur kering. Struktur bangunan mulai menunjukkan pembagian ruang untuk tidur, memasak, dan menyimpan hasil panen. Mereka menciptakan lumbung-lumbung bawah tanah untuk menyimpan cadangan makanan selama musim kemarau. Adanya cadangan makanan berarti tidak semua orang harus menjadi petani atau pemburu. Waktu luang ini memicu munculnya spesialisasi pekerjaan, seperti pengrajin alat batu dan pembuat pakaian. Perubahan gaya hidup ini adalah lompatan besar menuju kemajuan peradaban. Teknologi pembuatan alat juga mengalami evolusi yang signifikan di lembah Nil sekitar 5000 SM. Manusia mulai mengasah batu api dengan teknik yang sangat halus untuk menciptakan sabit, mata panah, dan pisau. Alat-alat ini jauh lebih efisien untuk memanen hasil bumi dan melindungi diri dari predator. Selain batu, mereka juga mulai menggunakan tulang hewan untuk membuat jarum dan kail pancing. Keahlian pertukangan ini menunjukkan kecerdasan praktis dalam beradaptasi dengan lingkungan sungai. Penemuan ini mempercepat pertumbuhan populasi karena efisiensi kerja yang meningkat. Setiap alat yang ditemukan arkeolog menceritakan ketangguhan manusia di masa itu. Selain pertanian, penjinakan hewan atau domestikasi menjadi pilar penting ekonomi awal. Sapi, domba, dan kambing menjadi aset berharga yang menyediakan daging, susu, dan bahan pakaian. Hewan-hewan ini tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dalam komunitas. Manusia belajar untuk menggembalakan ternak mereka di area padang rumput yang tersisa di sekitar lembah.
Hubungan antara manusia dan hewan ini juga mempengaruhi kepercayaan spiritual mereka nantinya. Jejak tulang hewan di situs arkeologi membuktikan pola diet yang mulai bervariasi dan stabil. Kehidupan yang lebih teratur ini memberikan rasa aman bagi pertumbuhan generasi baru. Seni dan estetika mulai muncul dalam bentuk tembikar yang sederhana namun fungsional. Pada awalnya, tembikar dibuat dengan tangan tanpa roda putar dan dibakar di perapian terbuka. Mereka menggunakan tanah liat sungai yang melimpah untuk membuat wadah penyimpanan air dan biji-bijian. Beberapa tembikar mulai dihiasi dengan motif garis-garis atau pola geometri sederhana menggunakan pewarna alami. Keberadaan tembikar menunjukkan bahwa manusia sudah mulai memikirkan cara menyimpan surplus makanan. Seni ini juga menjadi identitas kelompok yang membedakan satu pemukiman dengan pemukiman lainnya. Tembikar adalah buku sejarah yang tidak tertulis bagi para arkeolog modern. Sistem kepercayaan awal mulai terbentuk melalui pengamatan terhadap fenomena alam yang luar biasa. Matahari yang terbit dan tenggelam, serta banjir tahunan dianggap sebagai kekuatan supranatural yang mengatur kehidupan. Mereka mulai melakukan ritual penguburan yang lebih tertata, seringkali menyertakan barang-barang berharga di samping jenazah. Ini menunjukkan adanya konsep awal tentang kehidupan setelah kematian yang sangat mendasar. Posisi mayat yang diletakkan menghadap ke arah tertentu memberikan petunjuk tentang kosmologi mereka. Alam semesta bagi mereka adalah sebuah siklus yang terus berputar tanpa henti. Keyakinan inilah yang nantinya akan berkembang menjadi agama Mesir kuno yang kompleks. Interaksi antar komunitas tidak terbatas pada kerjasama irigasi, tetapi juga perdagangan jarak jauh. Bahan-bahan seperti batu mulia, cangkang laut, dan jenis kayu tertentu mulai berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Hal ini membuktikan bahwa sudah ada jaringan komunikasi yang luas, bahkan sebelum adanya tulisan. Perdagangan ini membawa ide-ide baru dan inovasi teknologi dari luar lembah Sungai Nil. Manusia mulai mengenal konsep nilai tukar barang yang menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan ini memperkuat stabilitas regional dan meminimalkan konflik berskala besar. Perdagangan adalah katalisator yang mempercepat kemajuan kebudayaan di sepanjang sungai. Memasuki tahun 4500 SM, perbedaan antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir mulai terlihat secara kultural. Di utara atau Delta Nil, pengaruh dari wilayah Mediterania lebih terasa melalui gaya arsitektur dan alat-alatnya. Sementara di selatan, budaya Badari mulai mendominasi dengan teknik pembuatan tembikar yang lebih halus dan tipis. Perbedaan geografis ini menciptakan dua identitas yang unik, namun tetap saling terhubung oleh sungai yang sama. Persaingan sehat antar wilayah ini mendorong inovasi dalam teknik pertanian dan kerajinan tangan. Meskipun berbeda, kedua wilayah ini menyadari bahwa Sungai Nil adalah pemersatu mereka yang paling utama. Inilah fondasi dari dualitas Mesir yang akan bertahan selama ribuan tahun. Pakaian pada masa itu terbuat dari serat tanaman linen yang ditenun secara sederhana. Penemuan alat tenun purba menunjukkan bahwa manusia sudah memperhatikan perlindungan tubuh dan penampilan. Linen dipilih karena sifatnya yang ringan dan sejuk, sangat cocok dengan iklim lembah Nil yang panas. Selain pakaian, penggunaan perhiasan dari manik-manik batu dan tulang juga mulai umum ditemukan. Hal ini mengindikasikan bahwa estetika pribadi sudah menjadi bagian penting dari ekspresi diri. Manusia tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi juga ingin tampil dengan identitas tertentu. Perkembangan ini menandakan kematangan budaya yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Kesehatan dan sanitasi juga mulai mendapat perhatian dalam pemukiman-pemukiman awal ini. Mereka memilih lokasi rumah yang agak tinggi untuk menghindari genangan air yang membawa penyakit saat banjir. Pengetahuan tentang tanaman obat mulai berkembang melalui trial and error di lingkungan sekitar. Arkeolog menemukan bukti penyembuhan tulang yang patah yang menunjukkan adanya perawatan medis dasar. Komunitas mulai menyadari pentingnya menjaga kebersihan sumber air minum mereka. Kehidupan yang lebih sehat memungkinkan angka harapan hidup meningkat sedikit demi sedikit. Ketahanan fisik ini menjadi modal penting untuk melakukan pembangunan besar di masa depan. Struktur sosial di desa-desa awal ini mulai mengenal strata atau tingkatan. Pemimpin desa biasanya adalah mereka yang paling ahli dalam mengelola pembagian air atau distribusi makanan. Perbedaan ukuran rumah dan kualitas barang-barang di makam mulai menunjukkan adanya kelas kaya dan miskin. Ini adalah masa transisi menuju sistem monarki yang nantinya akan melahirkan sosok Firaun. Kekuasaan tidak lagi hanya berdasarkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dalam administrasi. Orang-orang mulai menerima otoritas pusat demi kepentingan bersama komunitas mereka. Transformasi sosial ini sangat krusial bagi terbentuknya negara pertama di dunia.
Sungai Nil juga menjadi sarana transportasi utama yang menghubungkan desa yang terisolasi. Perahu pertama dibuat dari ikatan alang-alang papirus yang sangat ringan namun mampu mengapung dengan baik. Dengan perahu ini pertukaran informasi dan barang menjadi jauh lebih cepat daripada melalui jalur darat. Navigasi sungai mengajarkan manusia tentang arus angin dan arah mata angin. Mereka mulai memahami geografi wilayah mereka lebih luas melampaui batas desa sendiri. Perahu papirus ini adalah nenek moyang dari kapal-kapal besar Mesir yang nantinya akan mengarungi lautan. Sungai telah berubah menjadi jalan raya pertama bagi umat manusia. Di sisi lain, tantangan alam tetap menjadi ancaman yang nyata bagi penduduk Lembah Nil. Banjir yang terlalu besar bisa menghancurkan rumah, sementara banjir yang terlalu kecil bisa menyebabkan kelaparan hebat. Ketidakpastian ini mendorong mereka untuk terus berinovasi dalam teknik penyimpanan makanan jangka panjang. Mereka mulai membuat kalender sederhana berdasarkan kemunculan bintang Sirius yang menandai awal banjir. Pengamatan astronomi pertama ini lahir dari kebutuhan praktis untuk bertahan hidup. Ilmu pengetahuan mulai bersemi di tepian sungai melalui pengamatan alam yang tekun. Kecerdasan mereka adalah hasil dari dialog panjang dengan alam yang keras, namun murah hati. Kebudayaan Nakada I yang muncul setelah periode awal ini membawa kemajuan artistik yang luar biasa. Tembikar mereka mulai menampilkan gambar-gambar hewan seperti kuda Nil, buaya, dan rusa. Gambar-gambar ini bukan sekadar dekorasi, melainkan representasi dari kekuatan alam yang mereka hormati dan takuti. Penggunaan simbol-simbol visual ini adalah langkah awal menuju pengembangan sistem tulisan hieroglif. Manusia mulai merasa perlu untuk mendokumentasikan apa yang mereka lihat dan rasakan. Setiap goresan pada tanah liat adalah upaya manusia untuk berkomunikasi melintasi ruang dan waktu. Seni menjadi media untuk mengekspresikan jati diri kolektif bangsa Mesir purba. Pola makan penduduk awal Mesir 5000 SM sangat bergantung pada hasil bumi dan sungai. Selain gandum, mereka juga mengonsumsi sayuran seperti bawang putih, lobak, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Ikan dari Sungai Nil menjadi sumber protein utama yang mudah didapat setiap hari. Mereka mengembangkan teknik pengeringan ikan agar bisa disimpan dalam waktu yang lama. Madu hutan juga mulai dikumpulkan sebagai pemanis alami yang sangat berharga. Diversitas pangan ini memastikan nutrisi yang cukup bagi populasi yang terus berkembang. Keberhasilan dalam ketahanan pangan adalah kunci utama mengapa peradaban ini bisa bertahan selama ribuan tahun. Peranan perempuan dalam masyarakat awal ini sangat signifikan dan seringkali setara dalam hal kontribusi ekonomi. Perempuan terlibat aktif dalam proses menenun, pembuatan tembikar, dan pengolahan hasil panen di rumah. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka memiliki hak dalam ritual penguburan yang sama terhormatnya dengan laki-laki. Beberapa patung kecil berbentuk perempuan ditemukan di makam, yang mungkin melambangkan kesuburan atau perlindungan. Keluarga merupakan unit terkecil yang sangat solid dalam menjaga keberlangsungan desa. Keseimbangan peran gender ini menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pertumbuhan komunitas. Kehidupan sosial dibangun di atas fondasi rasa saling membutuhkan dan menghargai. Penggunaan logam mulai dikenal secara terbatas, terutama tembaga yang ditemukan dalam bentuk murni. Mereka mulai bereksperimen dengan memanaskan tembaga untuk membuat perhiasan kecil atau alat pemotong. Meskipun belum menggantikan alat batu sepenuhnya, ini adalah awal dari zaman tembaga di Mesir. Penemuan logam memberikan keunggulan baru dalam hal daya tahan alat dan efektivitas kerja. Pandai besi pertama mungkin dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan magis karena bisa mengubah batu menjadi logam. Inovasi ini akan terus berkembang hingga mencapai puncaknya di masa keemasan Firaun nantinya. Teknologi logam membuka dimensi baru dalam kemampuan manusia mengubah dunianya. Keamanan wilayah menjadi perhatian seiring dengan bertambahnya kemakmuran suatu desa.
Persaingan atas lahan subur yang terbatas terkadang memicu konflik antar kelompok tetangga. Untuk melindungi diri, beberapa desa mulai membangun pagar pembatas dari kayu atau lumpur. Hal ini mendorong pembentukan sistem pertahanan kolektif dan kemunculan kelas pejuang. Meskipun konflik terjadi, kebutuhan untuk berdagang biasanya jauh lebih kuat daripada keinginan untuk berperang. Diplomasi awal dilakukan melalui pertukaran hadiah antar pemimpin desa untuk menjaga perdamaian. Stabilitas regional tetap terjaga karena semua orang menyadari bahwa perang hanya akan merusak sistem irigasi yang vital. Bahasa yang mereka gunakan adalah bentuk awal dari bahasa Mesir kuno yang belum tertulis secara formal. Komunikasi dilakukan secara lisan melalui dialek-dialek lokal yang tersebar di sepanjang sungai. Tradisi lisan memegang peranan penting dalam mewariskan cerita-cerita tentang asal-usul dunia dan hukum adat. Melalui bahasa, mereka membangun identitas bersama yang membedakan mereka dari bangsa lain di sekitarnya. Penggunaan kata-kata yang sama untuk konsep sungai dan kehidupan menunjukkan betapa dalamnya ikatan mereka dengan alam. Bahasa ini menjadi alat pemersatu yang paling ampuh dalam mengkoordinasikan proyek-proyek besar di masa depan. Meskipun kita tidak bisa mendengar suara mereka, gema budaya mereka masih terasa hingga kini. Penting untuk diingat bahwa Mesir 5000 SM bukanlah sebuah kekaisaran yang bersatu, melainkan kumpulan ribuan desa mandiri. Setiap desa memiliki dewa pelindung lokal yang biasanya direpresentasikan oleh hewan atau fenomena alam tertentu. Namun, ada rasa kesamaan nasib yang mulai tumbuh karena mereka semua tunduk pada hukum Sungai Nil yang sama. Proses penyatuan budaya ini berlangsung perlahan selama ratusan tahun melalui kontak perdagangan dan pernikahan antar desa. Mereka mulai berbagi mitologi yang serupa tentang penciptaan dunia dari lumpur purba. Kesamaan spiritual ini menjadi perekat yang sangat kuat bagi masyarakat yang tersebar luas. Benih-benih kebangsaan sedang disemai di sepanjang tepian sungai. Lingkungan sekitar lembah Nil juga menyediakan bahan-bahan untuk kreativitas yang tak terbatas. Pohon kurma memberikan buah yang manis, kayu untuk bangunan, dan serat untuk tali. Tanaman papirus yang tumbuh liar di rawa-rawa mulai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan praktis. Mereka belajar untuk mengolah bagian dalam batang papirus menjadi lembaran-lembaran yang bisa digunakan sebagai alas duduk atau layar perahu. Kemampuan beradaptasi dengan flora lokal ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang ekosistem mereka. Tidak ada bagian dari alam yang terbuang sia-sia bagi penduduk Mesir purba. Mereka hidup dalam harmoni yang sempurna dengan lingkungan yang mereka tempati. Menjelang akhir periode 5000 SM, kita melihat tanda-tanda pertama dari apa yang akan menjadi hieroglif Mesir. Simbol-simbol kepemilikan mulai digoreskan pada pot tanda liat untuk menandai siapa pemilik isinya. Tanda-tanda ini menjadi prototipe dari sistem administrasi yang akan sangat penting bagi kerajaan di masa depan. Kemampuan untuk mencatat jumlah panen dan ternak memungkinkan perencanaan ekonomi yang lebih baik. Ini adalah revolusi kognitif di mana informasi mulai disimpan di luar otak manusia. Tulisan, meskipun masih sangat primitif, akan segera mengubah cara manusia mengelola peradaban mereka. Cahaya literasi mulai berkedip di kegelapan masa prasejarah. Jika kita melihat kembali, pencapaian manusia di tahun 5000 SM adalah pondasi bagi semua keajaiban Mesir yang kita kenal sekarang. Tanpa sistem pertanian yang mereka rintis, piramida Giza tidak akan pernah bisa dibangun. Tanpa organisasi sosial yang mereka bentuk, tidak akan ada kekuasaan Firaun yang agung. Mereka adalah para perintis yang berani menghadapi perubahan iklim yang ekstrim dan menang. Mereka mengubah tantangan gurun menjadi peluang peradaban yang paling stabil di dunia. Kita berhutang banyak pada kecerdasan dan ketangguhan para petani pertama di lembah Nil ini. Warisan mereka tetap hidup dalam setiap artefak yang kita temukan hari ini. Sebagai kesimpulan, peradaban awal di lembah Sungai Nil adalah bukti nyata kehebatan adaptasi manusia. Dari migrasi karena kekeringan hingga penciptaan sistem sosial yang kompleks, setiap langkah adalah kemajuan. Sungai Nil memberikan panggung, dan manusia 5000 SM adalah aktor yang luar biasa. Mereka membangun dunia mereka dari lumpur dan air, menciptakan sesuatu yang abadi. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kerjasama dan inovasi adalah kunci kelangsungan hidup spesies kita. Mesir kuno bukan hanya tentang emas dan mumi, tetapi tentang perjuangan manusia awal untuk menciptakan keteraturan dari kekacauan. Inilah awal mula sejarah yang mengubah segalanya. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan waktu menuju 5000 tahun sebelum Masehi. Semoga kisah tentang awal mula peradaban di lembah Sungai Nil ini memberikan perspektif baru bagi Anda.
Memahami masa lalu adalah cara terbaik untuk menghargai apa yang kita miliki di masa sekarang. Jangan biarkan rasa ingin tahu Anda berhenti di sini, karena masih banyak misteri sejarah lainnya yang menunggu untuk diungkap. Tetaplah bersama kami untuk penjelajahan-penjelajahan seru berikutnya di saluran ini. Sampai jumpa di video sejarah selanjutnya yang tak kalah menarik. Jika Anda menikmati konten sejarah seperti ini, pastikan untuk memberikan dukungan Anda. Tekan tombol like jika video ini menambah wawasan Anda. Dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagian mana yang paling menarik bagi Anda. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update seru lainnya tentang misteri dunia dan sejarah peradaban. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas. Sampai jumpa di petualangan berikutnya dan terima kasih telah menonton.